Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak, Ibu pendengar dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita pada bab pentingnya sholat tepat waktu dan ancaman bagi yang mengakhirkan sholat. Akan tetapi sebelum kita mulai, marilah kita kirim Al-Fatihah untuk guru kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. At-targhibu ay hadzat targhib fi sholatil awwal waqti wa targhibu min ta'khiriha an waqtiha. At-targhibu ay hadzat targhib iki iku bab nerangake dedemen fis sholati ing dalem salat awalal waqti ing dalem kawitane wektu wa tarhibu lan meden-medeni min takhiriha sangking ngakhirake salat an waqtiha sangking wektune salat. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalul waqti utawi awale wektu iku ridwanullah, ridhone Allah, wa wasatul waqti lan utawi tengahe wektu iku rahmatullah, rahmate Allah, wa akhirul waqti lan utawi akhire wektu iku afullah, pangapurane Allah azza wa jalla. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali utawi luwih utama-utamane pira-pira amal iku as-sholatu li waqtiha, salat ing dalem wektune salat. Wa birrul walidaini lan bagusi marang wong tuwa loro. Wal jihadu lan perang utawa jihad. Wa fi hadisil Bazzari lan ing dalem hadise Bazzar. Qala dawuh sapa Bazzar, summa nuli ata teka sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala qaumin ing atase kaum turdahu kang den keprui apa ru'usuhum pira-pira sirahe kaum bisohri kelawan watu gede. Kulama saben-saben rudhihat den kepruk apa ru'us, adat mongko bali apa ru'us kama kanat kaya oleh tinemu ru'us. Ru'us niku kepala. Walayaf tarulan ora kendo anhum saking kaum min dzalika saking mengkono-mengkono turdahu wa adat. Qala nuli takon sinten Kanjeng Nabi, ya Jibrilu, he Jibril, man iku sapa haulai utawi mengkono-mengkono kaum. Qala mongkon jawab sapa Jibril, haulai utawi mengkono-mengkono kaum iku alladzina wong akeh
tasaqolat kang bot-boten apa ru'usuhum pira-pira sirai alladzina anis sholati saking salat. Wa ani ibni Abbasin lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allahu Allah anhuma saking Abbas lan Ibnu Abbas. Qala mongko dawuh sapa Ibnu Abbas, idza ing dalem nalikane kanati nemu apa yaumul kiamati dina kiamah yuk ta mongko den tekaake birojulin kelawan wong lanang fayuqafu mongko den andekake sapa rajul baina yadayillah ing dalem ngarsane Allah azza wa jalla fayamuru mongko perintah sinten Allahu Allah bi kelawan rajul ilan nari maring neraka. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul ya Rabbi duh pangeran bimadza kelawan apa kelawan napa kula kok dimanjingke neraka. Fayaqulu mongko jawab sinten Allah taala bitakhirika kelawan oleh ngakhirake sira as-sholata ing salat an waqtiha sanging wektune salat wa halfika lan sumpah sira bi kelawan ingsun kadziban hale utawa kang goroh atau hale kang goroh. Jadi penjelasan dari hadis ini para hadirin Bapak dan Ibu bahwa awalul waqti atau awalnya waktu sholat apabila kita melaksanakan sholat di awal waktu iku ridwanullah itu adalah ridhonya Allah. Ridho itu yes, Allah seneng, Allah rela. Jadi ridho itu di atas rahmat kalau di sini. Wawasatul waqti lan utawi atau ketika kita melaksanakan sholat di tengah waktu iku rahmatullah itu adalah rahmat Allah. Wa akhiruha dan ini adalah golongan yang terakhir. Apabila kita melaksanakan sholat di akhir waktu, iku afdullah itu adalah ampunan dari Allah azza wa jalla. Jadi hadis yang pertama itu menerangkan tentang keutamaan atau fadilah dari sholat awal waktu. Nah, kemudian dilanjutkan hadis yang kedua, afdalul a'mali, amal yang paling utama itu adalah as-sholatu liwaqtiha, sholat pada waktunya, liwaqtiha, sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, wabirul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir adalah wal jihadu, dan perang. Itu hadis, penjelasan hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis dari Al-Bazzar, ini menceritakan ketika Nabi itu datang, kemudian melihat sekumpulan kaum turdohu yang dikepruk itu bahasa Indonesianya dipukul kepalanya dengan batu yang sangat besar, kemudian kepalanya hancur, tapi kemudian adat kembali lagi kama kanat seperti semula, dipukul kembali lagi seperti semula, dan itu terus berjalan terus menerus. Karena penasaran, Nabi kemudian bertanya, man haulai, wahai Jibril, itu siapa kok sampai sebegitunya? Alladzina tasaqolat ru'usuhum anis sholat, yaitu orang yang kepalanya itu berat untuk melakukan sholat, orang yang malas melakukan sholat. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir, pada
hari kiamat nanti itu akan datang seorang laki-laki, kemudian ketika sampai di depan Allah itu diberhentikan. Fayuqafu baina yadayillah, kemudian diberhentikan di depan Allah Azza wa Jalla. Fayakmuru, kemudian lelaki tadi diperintahkan ilannar, ke neraka. Fayaqulu, kemudian karena penasaran lelaki tadi bertanya, ya Robbi, duh Tuhan, bimadza, dengan apa kok saya itu dimasukkan ke neraka? Kemudian Allah menjawab, bitakhirikas sholat, dengan atau karena kamu mengakhirkan sholatmu. Wahalfika bi kadiban, dan kamu bersumpah dengan namaku, tapi kemudian kamu berbohong. Itu tadi hadis-hadis tentang fadilah sholat pada waktunya. Yang kesimpulannya adalah bahwa sholat di awal waktu itu adalah ridhonya, atau kita akan memperoleh ridho Allah. Kemudian apabila kita melaksanakan di tengah waktu, itu kita mendapat kasih sayang Allah. Dan apabila kita melakukan di akhir waktu, itu kita masih mendapatkan ampunan dari Allah. Itu penjelasan dari apa yang saya baca pada kali ini. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Izinkan saya mau bertanya kepada Ustadz. Tadi Ustadz telah menjelaskan tentang kaitannya keutamaan waktu sholat. Ini banyak sekali kejadian yang pernah dialami masyarakat tentang tidak tepatnya waktu sholat, bahkan tidak memungkinkan bisa sholat, terutama orang yang hajatan. Untuk selanjutnya itu ini waktunya khususnya sholat duhur itu istilahnya tidak bisa melaksanakan sholat duhur. Kemudian diajukan tidak minimnya tidak bisa sholat asar. Nah, terus ini sholatnya bagaimana Ustadz? Karena betapa pentingnya sholatnya bagi kita sebagai orang Islam yang diwajibkan, dituntut nanti sudah Ustadz dibicarakan tadi panjenengan tentang kalau tidak sholat nanti akan dipukul kepalanya nanti kelak di akhirat nanti gitu. Ini bagaimana solusinya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini alhamdulillah jenengan sudah menerangkan banyak hal tentang sholat. Ini kami sebagai pelayan masyarakat, seandainya di waktu zuhur saat ini itu kan tidak pas jam 12, sedangkan istirahat kami jam 12. Kemudian saat azan zuhur ada pelayanan. Nah, itu bagaimana kami menyikapinya, karena melihat dan mendengar dari penjelasan panjenengan tadi bahwa waktu sholat itu, waktu di awal sholat itu adalah sangat luar biasa, karena itu berkaitan dengan ridhonya Allah. Nah, itu bagaimana kami menyikapinya? Mungkin itu pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan kami menjawab. Sekali lagi kami perlu tegaskan bahwa sholat di awal waktu itu bukan merupakan suatu kewajiban, tapi adalah suatu keutamaan. Apabila kita membandingkan antara sholat awal waktu dan jamaah, itu akan lebih utama apabila kita berjamaah. Karena jelas bahwa kalau dalam sholat jamaah itu kita dibandingkan sholat sendiri, itu akan
kita mendapatkan wakila khamsu wa isrina darajat ten wakila sab'u wa isrina darajat. Ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat kepalaan kita. Jadi untuk pertanyaan kedua dulu saya jawab. Bagaimana ketika ibu yang saat ini pekerjaannya adalah pelayan masyarakat atau ASN, itu istirahatnya jam 12, kemudian jam setengah 12 ada layanan. Itu apakah harus sholat tepat waktu atau mendahulukan layanan? Kami dapat menjawab bahwa antara sholat awal waktu dan pelayanan masyarakat itu adalah sama-sama utamanya. Apabila kita meninggalkan salah satu, itu tidak apa-apa. Dan bahkan Imam Al-Ghazali telah mengatakan atau dawuh, la tahtakir intidhara arbabil hawaiji wa wuqufahum bibabika wahdhar min hadzal khatari. Wa mata kana li ahadin minal muslimin ilaika hajatun fala tastaghil an qada'iha binawa filil ibadati fa inna qada'a hawaijil muslimin afdalu min nawafilil ibadati. Janganlah meremehkan, menganggap remeh orang-orang yang menunggu di depan pintumu, kemudian berhenti menunggu lama untuk meminta bantuan. Dan berhati-hatilah terhadap bahaya ini. Maksudnya itu berhati-hatilah terhadap orang yang menunggu, atau kamu membuat orang itu menunggu ketika dia benar-benar butuh bantuan. Wa mata kana li ahadin minal muslimina ilaika hajatun. Dan kapan ada seorang muslim itu datang kepadamu karena butuh, maka janganlah kamu disibukkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena menunaikan atau memenuhi panggilan orang yang membutuhkan itu lebih utama daripada kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan memang, inilah sekali lagi baiknya Allah itu bahkan mendahulukan hak adami daripada haknya. Allah itu lebih mendahulukan ibadah sosial daripada ibadah kepada Allah sendiri. Kan seperti itu. Jadi Bapak atau Ibu sebagai ASN boleh langsung melanjutkan pelayanan kepada masyarakat, dan nanti toh waktu sholat masih panjang. Ada yang namanya nanti Ibu akan tetap mendapatkan rahmatullah karena sholat di tengah waktu. Dan apabila pun terpaksa di akhir waktu, Ibu masih mendapatkan afullah atau ampunan Allah. Tapi itu karena memang sholat itu kalau nggak dibatasi gitu, Bu, itu kita sebagai manusia itu kadang sok leha-leha, suka main-main. Maka itu Allah itu tujuannya membatasi waktu itu agar kita tidak mempermudah, tidak gegampang. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa tasaqolat, orang yang sirahnya kepalanya itu berat untuk melaksanakan sholat, itu tadi ancamannya itu dipukul. Nah, tidak dapat afdolnya, kita masih dapat rahmatnya. Kalau tidak dapat rahmatnya, kita masih dapat maafnya Allah. Itu ya, Bu. Kemudian kita
beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sholatnya orang yang sedang melaksanakan kegiatan yang tidak biasa dilakukan. Tidak biasa dilakukan. Artinya kegiatan itu bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali, dan kadang itu melewatkan butuh waktu atau membutuhkan waktu yang banyak, sehingga kadang kita tidak sempat untuk sholat karena takut kalau nanti kita berhenti sholat akan mengganggu kegiatan tersebut. Contohnya adalah mungkin acara pernikahan dan lain sebagainya. Nah, ini Islam memberikan solusi kepada kita melalui hukum fikih yang di sini kami ambilkan dari pendapat Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim, yang berbunyi wa dhahaba jama'atun minal a'immati ila jawazil jam'i fil hadiri lil hajati liman la yattakhiduhu adatan wa huwa qaulun Ibnu Sirin wa ashabu min ashabil Malik. Dan jamaah atau para imam itu berpendapat bahwa kita diperbolehkan al-jam'u fil hadir bagi orang yang di rumah. Lihajati, karena apa jamaknya tadi? Karena hajat, kebutuhan, liman bagi orang layat tahidu, yang orang itu tidak menjadikan kegiatan tersebut adatan sebagai kebiasaan. Jadi memang kegiatan yang tidak biasa kita lakukan. Wahua, dan pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Sirin. Wa ashabud, dan ashab dari mazhab Maliki, pendapat yang memperbolehkan jamak ketika kita sedang ada kegiatan. Maneman atau maneman kalau dandan lama, kemudian nanti kalau sebenarnya perbandingannya bukan gitu ya. Pokoknya kita ketika itu bayangkannya Allah itu maha pemurah aja, jangan dibandingkan, jangan maneman, jangan ada kata maneman, karena bagaimanapun sholat itu tetap penting. Yang kita yakini bahwa Allah memberikan kemurahan kepada kita ketika kita sedang dalam kegiatan tersebut. Boleh jamak, dan kemungkinan kalau saat seperti itu berarti jamak takhir, karena tidak mungkin jamak takdim. Kadang kan karena dimulai pagi, kemudian acara itu berakhir asar. Nah, implikasinya atau akibatnya nanti ketika kita masuk waktu zuhur, itu yang bersangkutan harus niat jamak takhir. Gitu. Itu bagi orang yang lil hajati liman layat tahiduhu adatan. Orang yang mempunyai hajat dan tidak membuat kegiatan tersebut, tidak menjadikan kegiatan tersebut menjadi adat kebiasaan. Kemudian ada juga pendapat yang kedua dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, wahukiyah, dan diceritakan Al-Khattabi dari Imam Al-Khattabi Ani Ibni Ishaqi dari Ibnu Ishaq, jawazuhu fil hadiri lil hajati wa illam yakun khaufun wala mattorun wala maradun. Dan boleh jawazuhu, dan boleh atau kebolehannya fil hadiri bagi orang yang di rumah, lil hajati, dia mempunyai hajat, berarti hajat, wa illam takun, walaupun tidak dalam keadaan khauf, takut, wala matorun, dan tidak hujan, wala maradun, dan tidak sakit, itu boleh dijamak. Itu tentang apa tadi? Kegiatan yang
insidental atau kegiatan-kegiatan yang memang tidak menjadi adat kebiasaan kita. Jadi monggo, tidak ada, berarti kan jelas ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan sholat itu. Dan apa memang inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, dan sholat itu atas kita sebagai seorang mukmin itu adalah sudah ditentukan waktu-waktunya. Itu pun kita masih diberi kemurahan sedemikian rupa. Boleh awal waktu, fadilahnya itu yang besar. Kemudian boleh tengah-tengah waktu bagi orang yang mungkin sibuk dengan dunianya. Boleh akhir waktu bagi orang yang pekerja yang memang ikut orang, di mana kita tidak bisa sesuka hati izin untuk meninggalkan pekerjaan kita. Jadi sekali lagi bahwa tetap sholat di awal waktu itu adalah lebih utama daripada kita mengakhirkannya, daripada sholat di akhir waktu, kecuali sholat isya. Kalau sholat isya itu lebih utama kita menjalankan di akhir waktu, sepertiga malam. Itu kita lebih utama menjalankan sholat isya di akhir waktu. Karena memang saat-saat sepertiga malam itu adalah saat-saat istijabah, saat-saat doa kita itu mustajab atau gampang dikabulkan. Dan kita kalau dalam bahasa tasawuf itu waktu tajalli kita itu tajalli kita kepada Allah itu akan lebih merasuk ketika kita itu melaksanakan sholat isya di akhir waktu. Dan itu yang pertama adalah yang boleh atau lebih utama diakhirkan waktu itu adalah isya. Yang kedua adalah zuhur ketika keadaan panas. Keadaan panas itu bahkan ada yang itu mengatakan bagi negara yang panas seperti mungkin di Arab, di mana yang teriknya itu sangat, itu zuhurnya itu lebih baik atau lebih utama ditakhirkan. Bahkan ketika ada dalam kitab Mizanul Kubra itu subuh pun antara ada yang di situ ada yang utama ketika petang, ada yang utama ketika sudah nampak kekuningan. Itu juga intinya bahwa yang penting kita melaksanakan sholat pada waktunya, jangan di luar waktunya. Kalau di luar waktunya, banyak ulama pendapat, apalagi dengan sengaja, itu boleh dibunuh atau boleh dibunuh. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat itu boleh dibunuh katanya, kalau itu menurut para ulama. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya, jawaban yang benar. Sekali lagi marilah kita berdoa semoga kita termasuk orang yang bisa menjaga sholat kita dan dilindungi dari dimasukkan golongan orang-orang yang sholatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.